Bayangkan sebuah papan catur. Biasanya kan ada pemain di satu sisi, pemain di sisi lain, dan setiap bidak bergerak sesuai aturan yang udah disepakati bersama. Sangat terukur ya? Iya, sangat bisa diprediksi langkah-langkahnya. Bener. Tapi gimana kalau salah satu pemain tiba-tiba memutuskan untuk nggak cuma memindahkan bidak, tapi juga membakar ujung papannya, memotong kaki mejanya, dan berharap lawannya yang bakal jatuh duluan? Itu analogi yang cukup ekstrim ya. Memang ekstrim. Dan oke, mari kita bedah ini. Hari ini kita akan melakukan sesi penelusuran mendalam terhadap sebuah wawancara luar biasa dari kanal YouTube Glenn Diesen. Dia menghadirkan analis geopolitik Einar Tengen. Betul. Dan materi ini sangat padat. Ya bahkan sampai menentukan harga sepotong roti di meja makan Anda pagi ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang wajib kita tegaskan ke Anda yang sedang mendengarkan. Sumber materi kita hari ini memuat analisis dan opini politik yang sangat tajam ya. Sangat tajam, terutama soal kebijakan Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Tepat. Jadi kami di sini tidak memihak, tidak mendukung, atau menghakimi pandangan politik manapun. Entah itu dari sayap kiri atau kanan. Peran kami murni sebagai pemandu Anda untuk membedah argumen dari sumber aslinya. Sepakat. Intinya supaya kita sama-sama bisa memahami cara kerja sistem global yang lagi berubah drastis ini. Benar sekali. Jadi, dari mana kita mau mulai bedak materinya? Kita mulai dari puncak piramida geopolitik saat ini aja. Dinamika hubungan antara AS dan Tiongkok. Khususnya antisipasi soal pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Nah, ini menarik. Menurut sumber kita, Tiongkok melihat pendekatan diplomasi AS saat ini tuh sangat transaksional dan bisa dibilang tidak siap untuk kompromi. Maksudnya AS cuma mengajukan tuntutan maksimalis gitu ya? Iya, pendekatannya all or nothing. Sementara di sisi lain, Tiongkok punya strategi jangka panjang. Mereka lebih memilih untuk terus merangkul dan sama sekali tidak menyudutkan AS secara langsung. Tangan memberikan perumpamaan yang epik banget soal ini. Dia bilang, pandangan Tiongkok terhadap kepemimpinan AS saat ini itu ibarat menghadapi anak besar yang manja tapi dipersenjatai dengan senjata nuklir. Itu kutipan langsung yang sangat provokatif ya dari analisanya. Sangat. Maksud saya ini kan kayak bermain catur melawan seseorang yang bisa kapan aja menendang papannya ke muka Anda. Gimana Anda bisa menyusun strategi kalau lawannya sebegitu nggak bisa diprediksi? Hal yang menarik di sini adalah reaksi Tiongkok. Anda mungkin berpikir mereka akan panik, tapi ternyata mereka sangat siap. Xi Jinping dilaporkan punya semacam buku panduan. Tunggu, buku panduan tertulis? Ya, semacam briefing book tebal yang berisi ratusan skenario kemungkinan tindakan impulsif AS, lengkap beserta matriks responsnya. Tiongkok menganggap ini sebagai waiting game, permainan waktu. Jadi mereka cuma duduk diam dan nunggu? Nggak persis diam, mereka lebih memilih stabilitas daripada konfrontasi. Filosofi mereka adalah, biarkan saja AS mencetak gol bunuh diri. Alih-alih merespon secara reaktif dan memicu perang, mereka menyerap benturan itu. Biar AS menghancurkan kredibilitasnya sendiri gitu ya? Tepat sekali, Tiongkok membiarkan waktu yang menjawab sambil terus mengamankan posisi mereka. Oke, ketidakmampuan memprediksi langkah AS ini kan bukan cuma soal retorika politik di televisi ya. Ini udah mulai memotong urat nadi dunia, yaitu rute pasokan energi. Nah, ini dia, transisi yang krusial. Strategi AS yang mencoba mengunci kekuasaan lewat energi, ini malah menciptakan efek bumerang yang luar biasa besar. Betul, AS berusaha keras mengontrol jalur energi global, memutus akses Eropa dari energi Rusia, menekan rute pasokan ke Tiongkok, sampai melakukan blokade laut parsial di Venezuela dan Iran. Bahkan kalau Anda ingat, Trump secara terbuka menyebut tindakan penyitaan kapal minyak asing oleh AS itu sebagai perompakan, piracy. Mereka sangat belak-belakan. Gila kan? Tapi masalahnya, langkah mencekik rute energi ini bikin harga minyak global meroket. Dan dari sumber kita, disinilah muncul konsep demand destruction atau penghancuran permintaan. Benar. Ketika harga minyak terlalu mahal dan pasokannya disandera politik, masyarakat global nggak cuma pasrah dan bayar lebih mahal. Mereka secara agresif beralih ke alternatif. Disinilah letak hal yang menurut saya sangat menarik. AS tuh lagi berusaha mati-matian memonopoli toko penyewaan kaset VHS, mengamankan rute minyak Arktik yang mahal dan susah diekstraksi. Sementara negara lain sibuk membangun layanan streaming. Iya,
Pas banget analoginya. Negara lain lagi bangun energi nuklir dan panel surya yang murah dan mandiri. Sumber mencatat biaya panel surya udah turun 10 kali lipat. Itu angka yang masif. Dan contoh konkretnya ada di Los Angeles kan? Bener, LA memesan unit baterai raksasa. Satu unit baterai aja bisa menyalakan 750.000 rumah selama satu unit loh. Wah, dan jangan lupa soal Tiongkok. Analisis Tangen menyoroti bahwa Tiongkok saat ini mampu memproduksi 50 pembangkit listrik tenaga nuklir sekaligus. Mereka bahkan udah menargetkan energi fusi. 50 sekaligus itu skala industri yang nggak masuk akal. Ya, dan kalau kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada data statistik yang sangat membuka mata dari Tangen soal penggunaan minyak ini. Gimana tuh pembagiannya? Sekitar 40% minyak digunakan untuk memproduksi bahan kimia dan plastik. Ini memang sulit dicarikan penggantinya. Tapi 60% sisanya, 60% itu dibakar sebagai bahan bakar kan? betul, murni untuk bahan bakar kapal, truk, traktor. Dan 60% inilah yang sekarang perlahan tapi pasti mulai digantikan oleh teknologi alternatif tadi. Nia akan selalu bergantung pada minyak mereka dan rela bayar berapapun, itu udah benar-benar usang ya? Sangat usang. Dan pertaruhan pada asumsi usang itu justru membahayakan hegemoni mereka sendiri di masa depan. Permintaan yang hancur itu nggak akan kembali lagi. Pergeseran energi besar-besaran ini mungkin kedengarannya keren ya buat masa depan, kayak wah dunia yang bersih dan canggih. Tapi dalam jangka pendek, transisi yang dipaksakan oleh konflik ini bawa penderitaan yang sangat nyata. Sangat nyata, terutama bagi negara-negara berkembang, the Global South. Dan ini yang tadi saya sebut di awal, dampaknya langsung terasa pada makanan yang Anda konsumsi, sepotong roti di meja Anda. Ya, karena krisis minyak dan gas ini berujung langsung pada krisis pupuk. Negara seperti India sangat terpukul. Kekurangan pupuk global ini memangkas hasil panen dunia sebesar 15 hingga 25%. Waktu saya baca bagian ini di materi sumber kita, saya beneran bereaksi, tunggu apa? Ternyata sepotong roti itu pada dasarnya adalah 15-25% energi murni. Ya, kita sering lupa proses panjang di balik makanan kita. Maksudnya, selama ini saya pikir roti itu cuma gandum, air, ragi, selesai. Tapi faktanya, Anda narik gas alam dari tanah, mengompresinya, masuk kapal khusus, lalu mengekstraksi nitrogen untuk bikin pupuk buatan. Belum lagi traktor yang membajak ladang itu pakai diesel. Betul, pengairan, pemrosesan di pabrik, sampai plastik pembungkus roti itu semuanya butuh energi yang mahal. Roti itu pada dasarnya adalah gas alam dan diesel yang dipadatkan. Penjabaran yang sangat akurat. Dan efek dominonya sangat mengerikan bagi negara berkembang yang nggak punya cadangan penahan kejut ekonomi. Jadi, apa arti dari semua ini bagi masa depan pangan kita? Apakah ini berarti Anda, saya, kita semua harus bersiap mengubah total pola makan kita? Sangat mungkin. Mengingat sumber menyebut daging sapi itu butuh energi 8 hingga 10 kali lipat lebih banyak daripada tanaman. Inflasi energi ini secara otomatis dan langsung berubah menjadi inflasi pangan yang tak terhindarkan. Di negara berkembang, ketika harga makanan naik tak terkendali, itu bukan cuma soal mengurangi jajan. Tapi soal hidup dan mati ya. Betul. Pada akhirnya, ini memicu kelaparan massal dan ketidakstabilan sosial yang luar biasa. Protes, kerusuhan, bahkan jatuhnya sebuah pemerintahan. Gila. Tapi, bicara soal ketidakstabilan sosial, penderitaan ini ternyata nggak cuma terjadi di negara berkembang kan? Jantung peradaban barat, yaitu Eropa, juga lagi ngadepin krisis eksistensial. Eropa adalah contoh kasus yang sangat tragis dari pergeseran ini. Mereka secara sadar memutus diri dari energi murah Rusia. Dan hasilnya? Deindustrialisasi besar-besaran, terutama di Jerman, yang notabene adalah mesin ekonomi Eropa. Harga energi yang sudah nggak kompetitif lagi bikin pabrik-pabrik bertumbangan. Kasus paling mencolok yang disorot analis kita adalah Volkswagen. Iya, VW sampai menutup pabriknya di dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. VW loh ini. Karena secara matematis mereka nggak bisa lagi menutupi biaya operasional dengan energi semahal itu. Sementara itu respons dari para elit Eropa justru membingungkan. Gimana maksudnya? Di saat industrinya runtuh, elit Eropa malah sibuk berbicara soal penetapan tanggal untuk perang langsung dengan Rusia. Mereka memprioritaskan anggaran senjata. Padahal rakyat biasanya menjerit ya, terutama anak mudanya kan. Mereka menolak mentah-mentah ide wajib militer untuk perang yang sama sekali nggak mereka pahami. Persis. Keputusasaan ekonomi inilah yang akhirnya memicu kebangkitan sayap kanan radikal atau kelompok neofasis di Eropa.
Nah, mereka ini kan menjanjikan isolasionisme ya. Tapi tunggu dulu, saya mau coba kasih perlawanan intelektual di sini. Silakan. Buat pekerja pabrik yang baru di PHK, politisi ekstrem kanan yang menjanjikan investasi penuh di dalam negeri dan menutup perbatasan itu, kedengarannya sangat masuk akal, bukan? Kenapa ide itu dibilang nggak bisa menyelesaikan masalah pengangguran mereka? Secara emosional memang masuk akal, tapi secara ekonomi, fakta dari sumber kita menunjukkan sebaliknya. Isolasionisme itu adalah ilusi mutlak di dunia yang sudah saling terhubung ini. Ilusi gimana? Kan mereka bisa bikin semua sendiri di dalam negeri. Tangen memberikan contoh industri bir lokal Jerman. Kedengarannya 100% lokal, kan? Tapi mesin brewing yang mereka pakai, peralatan ban berjalannya, itu semua didatangkan dari Asia. Oh wow, saya nggak kepikiran sampai ke situ. Kalau mereka nekat menghentikan interkoneksi global, harga komponen akan meroket, dan inflasi yang tadinya buruk akan berubah jadi hiperinflasi. Pabrik tetap nggak bisa jalan. Jadi mereka terjebak ya? Analis kita mengibaratkan Eropa ini kayak ada di dalam pernikahan yang buruk dan penuh pelecehan dengan paradigma lamanya. Dan dengan kebijakan luar negeri AS, mereka menolak berinvestasi untuk masa depan, memotong anggaran universitas, dan malah memilih berinvestasi pada senjata. Benar-benar siklus yang menghancurkan diri sendiri. Nah, kalau tatanan hegemoni yang sekarang ini malah memicu inflasi, pangan, kehancuran industri, sampai ancaman perang. Pertanyaannya, ada nggak sih rancangan alternatif? Ada. Dan inilah yang ditawarkan oleh pihak seberang. Apa proposal dari mereka? Tangan menyoroti model yang diajukan oleh Tiongkok. Yang ironisnya, model ini justru mengambil inspirasi dari sejarah Eropa sendiri, yaitu Perjanjian Westphalia di abad ke-17. Oke, Perjanjian Westphalia. Intinya apa dari model ini? Intinya adalah pragmatisme mutlak tanpa campur tangan ideologi. Prinsip dasarnya, suatu negara tidak boleh mendikte negara lain harus menjadi sistem politik apa. Jadi kayak saya nggak memaksa Anda jadi negara demokrasi, dan Anda nggak memaksa saya jadi otoriter gitu. Tepat. Keamanan suatu negara tidak boleh bergantung pada ketidakamanan negara tetangganya. Kalau ada masalah, selesaikan di meja perundingan, bukan dengan melempar tank atau menjatuhkan sanksi ekonomi. Kedengarannya sangat rasional, tapi apakah ada negara barat yang mau menerima logika ini? Sumber kita menyebutkan Spanyol mulai menyadari logika pragmatis ini. Dan yang lebih mengejutkan, di Beijing saat ini, lebih dari 150 duta besar dari berbagai negara mulai diam-diam mengatur jarak dari AS. Mengatur jarak gimana? Decoupling gitu? Iya, decoupling secara perlahan demi mengutip Tangen, alasan keselamatan. Mereka nggak mau ekonomi mereka hancur tiba-tiba karena sanksi. Tapi sepada orang yang kritis, saya harus tanya ini. Apakah realistis mengharapkan negara-negara ini bisa bekerja sama murni cuma untuk kesejahteraan ekonomi? Maksudnya mengesampingkan perbedaan nilai moral gitu ya? Iya, apakah mereka bisa sepenuhnya menutup mata terhadap perbedaan ideologi atau cara hidup demi uang dan infrastruktur? Kesimpulan dari analisis kita menjawab itu dengan gamblang. Bagi banyak negara berkembang, saat ini bukan lagi soal kecocokan ideologi. Ini murni soal kelangsungan hidup. Jadi moralitas nomor 2 kalau perut lagi lapar. Realitas kasarnya begitu. Ketika dihadapkan pada pilihan, Anda mau didikte syarat politik dan dilibatkan dalam perang proksi, atau diajak berdagang dan dibangunkan pelabuhan tanpa syarat. Pasti milih yang kedua. Pragmatisme akhirnya akan menang. Itulah sebabnya inisiatif tata kelola global Tiongkok ini mulai terdengar sangat menarik bagi mayoritas populasi dunia. Luar biasa. Mari kita coba rangkum perjalanan pemikiran kita hari ini. Silakan. Kita udah melihat gimana upaya satu negara untuk menekan pesaingnya lewat rute energi justru jadi bumerang. Langkah itu malah mempercepat lahirnya teknologi energi alternatif. Dan sekaligus menciptakan guncangan rantai pasokan global. Betul, membawa krisis pangan, meruntuhkan industri berat di Eropa, dan pada akhirnya justru mendorong lahirnya sistem dunia baru yang jauh lebih pragmatis dan terdesentralisasi. Rangkuman yang sangat presisi atas semua sumber kita hari ini. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan. Ini adalah eskalasi logis dari diskusi kita tadi. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting untuk masa depan. Kalau transisi energi mandiri yang tadi kita bahas, kayak panel surya lokal, baterai raksasa skala kota, dan pembangkit nuklir itu benar-benar terrealisasi. Dan setiap negara akhirnya bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus impor. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di masa depan kita masih membutuhkan konsep superpower atau hegemoni global?
Atau jangan-jangan konsep negara adidaya yang bisa mengendalikan dunia itu perlahan akan punah dengan sendirinya? Sebuah akhir era yang sangat mungkin terjadi. Sesuatu yang layak untuk terus kita amati. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami hari ini. Teruslah mempertanyakan informasi di sekitar Anda, dan kita jumpa lagi di sesi penelusuran mendalam berikutnya.